Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Popiana, NPM 18160025 dari Prodi PGSD 6A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pembelajaran mikro atau simulasi dan metodologi pembelajaran. Selanjutnya ada keterampilan dasar mengajar. Untuk memenuhi mata kuliah, Bapak Rido Agung Juantara MPD. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan bab 1, yaitu konsep pembelajaran mikro atau simulasi, hakikat pembelajaran mikro. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu, micro teaching adalah salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara disederhanakan dalam waktu dan akomodasi yang terbatas. Penyederhanaan yang dimaksud di sini misalnya dari segi waktu, materi, jumlah siswa, jenis keterampilan dasar mengajar yang dilatih, penggunaan media pembelajaran dan lain-lain. Pembelajaran mikro pada intinya adalah suatu pendekatan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya melalui latihan-latihan dalam skala yang disederhanakan. Selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat pembelajaran mikro. Tujuan pembelajaran mikro yang tertuang dalam Dadang Sukirman tahun 2012 pada bukunya halaman 33, yaitu mempersiapkan, membina, dan meningkatkan mutu guru agar dapat memenuhi syarat standar kompetensi. Yang pertama itu ada untuk melatih dan membina calon guru maupun para guru. Yang kedua ada untuk memenuhi keterampilan mengajar guru maupun calon guru. Selanjutnya itu ada manfaat mikro. Manfaat bagi calon guru itu yaitu melatih keterampilan mengajar yang harus dikuasainya. Mahasiswa dapat mengetahui kekurangan dan kelebihannya dari setiap jenis keterampilan mengajar yang harus dikuasai. Mahasiswa menjadi lebih banyak mendapatkan informasi yang akurat dan objektif. Selanjutnya itu ada manfaat bagi guru. Yang pertama itu ada guru dapat berlatih untuk meningkatkan kemampuan mengajar yang dimilikinya. Yang kedua itu ada guru mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Selanjutnya itu ada manfaat bagi supervisor. Salah satunya adalah dapat memberikan saran maupun solusi yang akurat yang berdasarkan data atau informasi yang lengkap sesuai hasil pengamatan yang telah dilakukannya. Selanjutnya ada karakteristik pembelajaran mikro. Pembelajaran mikro berbeda dengan pembelajaran biasa. Ukuran pembelajaran mikro lebih kecil, yaitu untuk mengilustrasikan bahwa dalam pembelajaran mikro bentuk pembelajarannya lebih disederhanakan. Tetapi meskipun bentuk pembelajaran mikro lebih disederhanakan, mikro tetap sebagai pembelajaran yang real, atau sebenarnya hanya saja praktek mengajarnya yang menggunakan micro teaching tidak dapat dilakukan di kelas yang sebenarnya. Selanjutnya ada prinsip pembelajaran mikro secara umum. Yang pertama itu ada prinsip perhatian dan motivasi. Yang kedua itu ada aktivitas. Yang ketiga itu ada penguatan. Yang keempat ada tantangan. Dan yang kelima ada perbedaan individual. Selanjutnya ada prinsip yang menjadi aturan atau ketentuan dalam penerapan mikro. Yang pertama ada fokus pada penampilan. Kedua spesifik dan konkret. Yang ketiga umpan balik. Yang keempat keseimbangan. Yang kelima ketuntasan, dan yang keenam maju berkelanjutan. Selanjutnya, unsur-unsur pembelajaran mikro menurut Allen dan Ryan mengidentifikasikan hal-hal fundamental dari karakteristik pembelajaran mikro, yaitu yang pertama ada kegiatan mengajar yang sebenarnya, yang kedua ada pembelajaran yang disederhanakan, yang ketiga pembelajaran yang harus difokuskan pada jenis-jenis keterampilan yang tertentu secara spesifik, yang keempat ada pembelajaran yang lebih diarahkan untuk meningkatkan kontrol pada setiap jenis keterampilan mengajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2, metodologi pembelajaran. Pembelajaran dalam kurikulum 2013 menurut Panduan Teknis Kurikulum 2013 Sekolah Dasar 2013 pada halaman 9, pembelajaran dalam kurikulum 2013 bercirikan 1. Tematik terpadu, pembelajaran yang berbasis tema. Yang kedua itu ada pendekatan saintifik, pembelajaran yang mendorongkan anak untuk melakukan keterampilan ilmiah seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan.
Selanjutnya itu ada landasan filosofis kurikulum 2013. Landasan filosofis pengembangan kurikulum 2013 adalah berakarkan pada budaya lokal dan bangsa. Pandangan filsafat esensialisme dan perennialisme, pandangan filsafat esensialisme dan romantik naturalisme. Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan pandangan filsafat esensialisme yang harus dapat mendekatkan apa yang dipelajari di sekolah dengan apa yang terjadi di masyarakat. Filosofi rekonstruksi sosial memberikan arahan kepada kurikulum untuk menempatkan peserta didik sebagai subjek yang peduli pada lingkungan sosial, alam, dan lingkungan budaya. Filsafat esensialisme dan perennialisme kurikulum harus menempatkan kemampuan intelektual dan berpikir rasional sebagai aspek penting yang harus menjadi kepedulian kurikulum untuk dikembangkan. Pandangan filsafat esensialisme, setiap individu peserta didik adalah unik, perlu mendapatkan arahan dan perhatian individual dan memiliki kebebasan menentukan kehidupan mereka di masa. Selanjutnya itu landasan yuridis menurut kurikulum 2013. Di sini ada menurut Kemendikbud nomor 65 tahun 2013 adalah perencanaan pembelajaran dalam bentuk silabus dan RPP. Implementasi kurikulum akan sesuai dengan harapan apabila guru mampu menyusun RPP serta melaksanakan dan memahami konsep penilaian autentik serta melaksanakannya. Selanjutnya ada menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Orang tua sangat berperan dalam mendidik anak-anaknya. Para orang tua juga bisa melakukan komunikasi dengan guru dan mendidik anaknya. Selanjutnya nomor 3 itu ada dasar pemikiran. Kata kunci pertanyaannya untuk melatih berpikir tingkat tinggi, contohnya mengapa, bagaimana. Melatih berpikir tingkat rendah itu sebutkan, pilih, dan masih banyak lagi. Terus melatih berpikir tingkat rendah itu tidak masalah dengan syarat kemampuan berpikir tingkat rendah tersebut. Untuk tingkat lanjutnya, tingkat kemampuan berpikir yang lebih tinggi yang perlu dihindari untuk guru cenderung hanya melatih berpikir tingkat rendah kepada peserta didik. Selanjutnya itu ada penerapan pembelajaran tematik. Yang pertama itu ada mengatur jadwal pembelajaran tematik. Yang kedua itu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, kesiapan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Itu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Yang kedua itu ada penilaian proses dan hasil pembelajaran. Menurut standar proses, guru harus melakukan penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian autentik yang menilai kesiapan siswa dan proses hasil belajar. Teknik yang digunakan untuk menilai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu ada penilaian kompetensi sikap. Yang kedua itu ada penilaian kompetensi pengetahuan, dan yang ketiga itu ada penilaian kompetensi keterampilan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 3, keterampilan dasar mengajar. Yaitu keterampilan membuka pembelajaran, ada dua hal yang perlu dicermati dalam kegiatan membuka pembelajaran. Yang pertama itu menciptakan suasana siap mental, yaitu membangun kondisi fisiologis siswa yang siap untuk belajar. Yang kedua itu menimbulkan perhatian siswa. Untuk menciptakan kondisi setiap mental, memusatkan perhatian dan membangkitkan motivasi belajar siswa dapat dilakukan hal-hal, yaitu yang satu, menarik perhatian siswa dalam pembelajaran dan memusatkan keseluruhan aktivitas siswa agar fokus pada pembelajaran. Yang kedua itu menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, membuat acuan atau menginformasikan materi yang akan dilaksanakan. Yang keempat itu membuat kaitan kompetensi. Ada beberapa kompetensi. Keterampilan membuka pembelajaran menurut Hotman Maulina Sihotang dengan kawan-kawan 2020 pada bukunya halaman 16.
Yang pertama itu ada orientasi, yang kedua itu melakukan apresiasi, yang ketiga itu ada memberikan motivasi, yang ketiga itu menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang sedang berlangsung, menyampaikan kompetensi dasar atau indikator pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya itu membuat kaitan, yang menyampaikan lingkup penilaian, proses dan penilaian akhir serta teknik penilaian yang akan digunakan. Selanjutnya memberikan acuan. Selanjutnya itu ada keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang optimal serta keterampilan mengembalikan kondisi pembelajaran ke kondisi yang optimal bila terdapat gangguan dalam proses belajar, baik yang gangguannya bersifat kecil dan sementara maupun gangguan yang berkelanjutan. Menurut Jainal Asril tahun 2011 pada bukunya halaman 72. Selanjutnya itu ada keterampilan menggunakan media atau alat. Kompetensi dan contoh media atau alat pembelajaran itu ada media audio, media visual, dan audio visual. Selanjutnya itu ada tujuan dari menggunakan media atau alat pembelajaran, yaitu agar proses pembelajaran yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan tepat dan berdaya guna untuk mempermudahkan bagi guru dalam menyampaikan informasi materi kepada peserta didik. Selanjutnya ada untuk mempermudahkan bagi peserta didik dalam menyerap atau menerima serta memahami materi yang disampaikan oleh guru. Prinsip-prinsip dari menggunakan media atau alat pembelajaran yaitu tidak untuk menggunakan posisi guru dalam proses pembelajaran, tepat guna, berdaya guna, bervariasi, disiapkan secara matang agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya itu ada komponen keterampilan menggunakan media atau alat media itu tadi menggunakan media 2 atau alat peraga. Media yang digunakan sesuai dengan materi. Selanjutnya itu media digunakan secara efektif. Selanjutnya itu aplikasi dalam perencanaan micro teaching. Fungsi pembelajaran micro teaching itu adalah sebagai pedoman pokok bagi calon guru yang akan melaksanakan kegiatan latihan melalui pembelajaran mikro. Selanjutnya ada prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran itu ada 1. Memperhatikan karakteristik anak, 2. Berorientasi pada kurikulum, 3. Sistematika kegiatan pembelajaran, 4. Melengkapi perencanaan pembelajaran, 5. Bersifat fleksibel dan dinamis, yang keenam berdasarkan pendekatan sistematis. Ada 4 prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembuatan perencanaan pembelajaran itu. Yang pertama yaitu spesifik, operasional, terus sistematis dan jangka pendek. Langkah-langkah pembuatan perencanaan pembelajaran micro teaching itu yaitu yang pertama ada tuliskan identitas, selanjutnya tuliskan kompetensi dasar, kompetensi inti dan indikator, lalu ada materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan tentukan alat atau media dan sumber pembelajaran. Nah, selanjutnya itu tentukan proses evaluasinya. Baik, itulah tadi presentasi dari saya, rangkuman dari bab 1, 2, dan 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.